Selamat pagi teman-teman semua, kepada Ibu Sondang dan Ketua Prodi. Em, saya sangat merasa alhamdulillah nih bisa bertemu teman-teman semua. Karena biasanya ketemunya udah sama teman-teman PKPA di Puskesmas Ciracas. Nih baru kali ini bisa bertemu teman-teman semua. Semoga bisa jadi insight baru untuk teman-teman yang akan PKPA, bukan cuma di Puskes Ciracas, tapi di puskes lain gitu. Jadi bisa persiapannya lebih matang ya sebelum masuk ke puskesmas seperti itu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. PKPA di Bidang Pemerintahan. Perkenalkan pertama dulu, saya Kartika. Ya betul. Backgroundnya sebelumnya dari Universitas Indonesia, kemudian saya sebagai apoteker penanggung jawab Puskesmas Ciracas pada saat ini sudah berarti kira-kira 6 tahun di Puskesmas sejak tahun 2019. Oke, kita mulai dari awal dulu mungkin ya. Jadi eh, saya ceritakan mungkin dari awal dari Kementerian Kesehatan terlebih dahulu, nanti akan lanjut ke Puskesmas seperti itu. Mungkin saya bisa ngasih insight sedikit juga terkait dengan Badan POM, karena sebelumnya saya bekerja sebagai honorer di Badan POM walaupun cuma 6 bulan saat lulus. Jadi mungkin kalau misalnya nanti akan di teman-teman ada yang di penempatannya ada di Badan POM juga bisa saya kasih insight sedikit. Kalau misalnya di Badan POM tuh berarti kan terkait dengan peraturan ya, teman-teman semua ya, terkait dengan peraturan. Kemudian nanti ada juga yang akan ditempatkan di Balai POM, seperti itu. Balai POM ini sifatnya tingkat provinsi, kayak gitu. Kalau misalnya Badan POM kan tingkatnya nasional ya. Kalau di Balai POM tingkatnya provinsi, misalnya Balai POM Jakarta, seperti itu. Nah, nanti kalau di Balai POM, teman-teman akan melakukan penyidikan dan pemeriksaan biasanya. Jadi nanti ikut turun ke lapangan, kemudian akan melakukan pemeriksaan entah obat atau obat yang misalnya dicurigai atau misalnya dari pangan yang beredar di masyarakat. Kayak gitu. Oke, saya masuk ke Kementerian Kesehatan ya, teman-teman ya. Oke, ini saya coba cerita dari awal supaya teman-teman nanti nggak bingung ujungnya kemana. Sebentar, sebentar. Kok nggak? Hmm, oke. Jadi, kalau di Kementerian Kesehatan, bidang kefarmasian itu, sebentar ya, sebentar izin Bu Sondang ya, dan teman-teman, kayaknya nggak ke, tadi bisa, oke. Di Kementerian Kesehatan itu, bagian farmasi ada di mana sih? Karena kan ini struktur organisasinya cukup kompleks ya, dari Menteri Kesehatan, kemudian Wakil Menteri Kesehatan, lalu ada bagian-bagiannya tertentu dari Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, kemudian direktorat-direktorat lain yang terkait dengan jenis-jenis penyakit. Kemudian bagian farmasi ada di bagian ini, Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan. Ini ada beberapa direktorat-direktorat yang lebih kecil di bawahnya. Pada intinya, semua bagian di Kementerian Kesehatan, nah, sebentar. Oke, di Ditjen Farmalkes ini beberapa poin yang menjadi tupoksi adalah penyiapan perumusan kebijakan,
menangani izin industri dan izin edar sediaan farmasi dan BMHP, kemudian penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria, kemudian ada pemberian bimbingan teknis dan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan. Jadi pada intinya memang bagian di Kementerian Kesehatan ini adalah untuk merumuskan kebijakan, melakukan kegiatan berdasarkan kebijakan tersebut, untuk menilai apakah industri dan produk-produk yang akan beredar di masyarakat sesuai dengan kebijakan tersebut, kemudian akan melakukan bimbingan teknis atau monitoring evaluasi yang dilakukan secara berkala, lalu melakukan penyusunan laporan terhadap kebijakan yang eh, sudah dibuat tersebut, kayak gitu. Ini sebentar. Kenapa saya bermasalah mulu ya di nextnya? Sebentar ya. Atau bisa dibantu ya Mbak Zira, saya share ininya aja mungkin ya. Boleh, boleh Bu. Boleh share di Bisa, chat, Bu. di Bisa chat Zoom nanti aja. untuk share screen-nya. Kayaknya, nih, Dibantu ya. Lagi Bu. saya coba next next di sini sendiri sih nggak kenapa-napa. Kenapa ya? Baik Ibu. Nanti saya bantu aja Bu. Tuh, ini banget soalnya nggak kenapa-napa sebentar ya. Next stop, Jawa. Please check your belongings and step Jawa. Sebentar. Atau saya coba untuk pakai PDF dulu sebentar ya, biar nggak next. Baik Ibu. Gini aja, nggak apa-apa ya teman-teman ya? Nggak terlalu ganggu kan ya? Nggak terlalu kecil juga? Aman? Mungkin bisa digedein Bu, Sebentar. yang Udah sebelah ini Bu, maaf. gini? Nah, sebelah. Nah, ya Oke, gitu. gini ya. Ya. Oke, aman ya? Kelihatan aman ya? Oke, sip, baik. Maaf ya teman-teman, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, teman-teman nanti bisa membaca dasar hukumnya terkait dengan Kementerian Kesehatan nih untuk di bidang farmasi perannya seperti apa, seperti itu. Dan ini akan peraturan-peraturan ini akan turun hingga ke dinas kesehatan, suku dinas kesehatan, hingga ke puskesmas seperti itu. Oke. Nah, presiden kita pasti punya namanya rencana pembangunan jangka menengah nasional seperti itu. Karena presidennya juga baru dilantik, maka ada RPJMN yang terbaru di tahun 2025 sampai 2029. Salah satunya yang tercantum di RPJMN ini pastinya ada di bidang kesehatan. Seperti itu. Untuk apa namanya, untuk mendukung RPJMN di bidang kesehatan, ini ada outcome RPJMN di bidang kesehatan, misalnya ada meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan produksi, mempercepat perbaikan gizi masyarakat, memperbaiki pengendalian penyakit, germes, dan memperkuat sistem ketahanan dan pengendalian obat dan makanan. Ini adalah outcome RPJMN yang diharapkan oleh Presiden seperti itu. Untuk mendukung tercapainya RPJMN tersebut, maka Kemenkes ini mempunyai 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia. Yang jadi pokok di kita adalah
di bagian ini, transformasi pelayanan primer. Salah satunya adalah dengan pembangunan puskesmas di 171 kecamatan, penyediaan 40 obat esensial, dan pemenuhan SDM kesehatan primer. Ini yang menjadi dasar untuk adanya puskesmas di setiap wilayah-wilayah agar kesehatan masyarakat dapat terjangkau. Jadi masyarakat dapat memudah menjangkau pelayanan kesehatan primer seperti itu. Oke, kita lanjut dari Kementerian Kesehatan yang sifatnya nasional. Ini turun ke bagian dinas kesehatan di bagian setiap provinsi ada. Nah, kalau di Jakarta ya pasti Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ya. Lambang Ki ini kalau saya nggak salah ya, ini artinya adalah quality. Jadi supaya menjaga kualitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta tetap terjaga seperti itu. Oke, lanjut untuk bagian struktur organisasinya di eh, Dinas Kesehatan cukup rumit, banyak subseksi dan lain-lain. Kita lihat saja di bagian setiap ini. Kepala dinas, wakil kepala dinas membawahi suku dinas kota administrasi. Kayak gitu. Suku dinas kota administrasi maksudnya adalah suku dinas kesehatan ya. Jadi di bawah tingkatnya adalah kota administrasi. Misalnya suku dinas kesehatan Jakarta Timur, Jakarta Selatan, seperti itu. Nah, di bagian dinas kota administrasi ini, salah satunya adalah pusat kesehatan masyarakat kecamatan. Seperti itu. Jadi, kita di bawah suku dinas kota administrasi. Jadi, teman-teman udah ada gambaran ya, posisi puskesmasnya ada di mana. Seperti itu. Di awal terlebih dahulu ya. Oke. Maaf. Oke, ini suku dinas kesehatan, struktur organisasinya. Saya contohkan yang di Jakarta Timur ya, karena kebetulan punyanya yang bagian Jakarta Timur nih, kayak gitu. Nah, bagian Jakarta Timur, seksi kefarmasiannya ada di mana? Yaitu di bawah seksi sumber daya kesehatan atau SDK. Di sini ada subfarmasi makanan minuman, Farmakmin. Kemudian ada subprogram alat kesehatan, kemudian ada subprogram sarana dan prasarana. Oke. Oke, kita sampai ke bagian puskesmas. Oke, menurut sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan yang terbaru nomor 2015 tahun 2023 bahwa puskesmas ini sudah melayani kesehatan masyarakat dengan sistem integrasi pelayanan kesehatan primer. Nah, integrasi pelayanan kesehatan primer ini mengacu pada siklus hidup ya, teman-teman. Jadi, karena puskesmas ini sifatnya adalah FKTP, bukan FKTL, mungkin nanti teman-teman akan mulai ini ya, mulai familiar dengan istilah-istilah BPJS ya. Jadi FKTP FKTL ini kebanyakan di BPJS. FKTP fasilitas kesehatan tingkat pertama, kalau FKTL L-nya adalah lanjutan. Nah, di tingkat pertama ini kalau teman-teman di rumah sakit kan biasanya kalau berobat gitu ya, berobat kan di polinya namanya sesuai spesialistik dari dokternya. Jadi misalnya poli jantung, poli obstetrik, ginekologi, kayak gitu ya. Karena kalau di FKTP ini berbedanya adalah semua dokternya adalah dokter umum, kayak gitu. Tidak boleh ada dokter spesialis di puskesmas. Nah, dokter umum ini yang membedakan apa nih? Kayak gitu. Yang membedakan sesuai dengan integrasi pelayanan kesehatan primer adalah siklus hidupnya. Jadi pembagian klaster namanya. Pembagian klaster ini berdasarkan dengan siklus hidup. Pertama, kita lihat dulu ya. Pertama di klaster manajemen ini sifatnya jadi kayak office-nya puskesmas. Bagian kepegawaian, kemudian tata usaha, terus habis itu ada manajemen mutu, keuangan seperti itu. Ini di klaster 1 manajemen. Kemudian di klaster 2 ada pelayanan kesehatan ibu, anak dan remaja. Jadi klaster ini menangani sejak ibunya hamil, anaknya lahir. Jadi ada ruang kesehatan ibu anak, ruang bersalin gitu ya, pelayanan ruang bersalin. Kemudian hingga bayinya lahir, maaf, hingga bayinya menjadi anak-anak remaja. Nah, ini masuk di klaster 2.
Kemudian di klaster 3 ini ada usia dewasa dan lanjut usia. Jadi untuk yang di atas, kalau dewasa berarti 18 ya teman-teman ya. 18 lanjut usia itu berarti 60. Oke, berarti 18 sampai di atas 60, seperti itu. Jadi ada pelayanan kesehatan usia dewasa, lansia, KB IFA, dan pelayanan Catin. Catin ini adalah calon pengantin. Jadi memang ada persyaratan untuk calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya di puskesmas. Seperti itu. Nah, ada pelayanan-pelayanan lain yang tidak berdasarkan umur dan beririsan. Jadi ada klaster bisa misalnya nih ya, kesehatan gigi mulut. Itu kan bisa di anak-anak ya, bisa di balita, tapi bisa juga di lansia, seperti itu. Jadi untuk pelayanan-pelayanan yang di bawah ini bisa lintas antar klaster seperti itu, klaster 2 dan klaster 3. Kemudian di klaster 4 ada penanggulangan penyakit menular. Di sini biasanya teman-teman sarjana kesehatan masyarakat untuk melakukan em, olah data terkait dengan epidemiologi penyakit di wilayah Ciracas pada periode tertentu seperti itu ya. Kemudian ada lintas klaster, di sini ada siaga 24 jam, kemudian ada laboratorium, lalu ada bagian farmasi. Lintas klaster ini mungkin kalau di rumah sakit sifatnya jadi kayak penunjang ya, pelayanan penunjang, tapi yang bisa melakukan, kalau tidak ada pelayanan ini, tidak berjalan tuh, seperti itu. Jadi, dapat melayani semua klaster yang memang memerlukan pelayanan penunjang ini. Kayak gitu. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, status puskesmas. Ini saya coba kasih gambaran sedikit terlebih dahulu bahwa kalau di Puskesmas Jakarta sifatnya sudah BLUD semua. BLUD yaitu Badan Layanan Umum Daerah. Berdasarkan dari keputusan gubernur, peraturan gubernur yang menentukan bahwa puskesmas atau suatu UPT, suatu unit dapat dikatakan BLUD atau tidak. Kayak gitu. Sebenarnya apa sih ininya keuntungannya kalau puskesmasnya sudah BLUD? Kebetulan alhamdulillahnya seluruh puskesmas di Jakarta sudah BLUD, yaitu artinya memiliki fleksibilitas terhadap anggaran yang didapatkan. Oke, nanti akan berpengaruh sekali nih dengan pengadaan obat dan BMHP apabila puskesmasnya sudah BLUD kayak gitu. Jadi kalau BLUD ini puskesmas mempunyai kewenangan dan fleksibilitas untuk mengelola keuangannya tersendiri. Jadi uangnya itu dapetnya dari mana gitu kan? Oke, bisa memang dari beberapa sumber, tapi yang paling besar untuk puskesmas adalah berasal dari kapitasi BPJS. Kapitasi BPJS itu dari mana? Kapitasi BPJS itu dari misalnya teman-teman membayar iuran BPJS ya, pasti ya, membayar iuran BPJS setiap bulannya. Nah, ini sekian persennya akan disetorkan kepada FKTP. FKTP ini entah puskesmas atau klinik. Jadi, puskesmas ini mendapat anggaran terbesar itu dari kapitasi BPJS. Nah, kan hanya sekian persen ya. Jadi, walaupun pasien yang terdaftar di puskesmas itu tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, tapi ada sekian persennya yang masuk ke dalam puskesmasnya tersebut, sehingga itulah yang disebut dengan kapitasi BPJS. Jadi eh, banyak sedikitnya anggaran yang didapat dari puskesmas tersebut dari kapitasi BPJS adalah tergantung dengan banyak sedikitnya anggota apa kepesertaan BPJS yang terdaftar pada FKTP tersebut. Kayak gitu ya. Jadi kita bisa mengelola keuangan kita sendiri untuk melakukan pengadaan atau memaksimalkan operasional. Jadi misalnya pengadaannya bisa tuh kita bisa beli obat sendiri, bisa beli BMHP sendiri seperti itu dengan menjunjung tinggi efisiensi dan efektivitas dari penggunaan anggarannya. Jadi tetap berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Gitu. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke standar pelayanan kefarmasian di puskesmas ya. PMK 74 ya, tahun 2016.
Di sini ada pengelolaan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai. Nanti akan teman-teman saya coba cerita sedikit-sedikit setiap itemnya. Kemudian ada pelayanan farmasi klinik juga. Oke, kita cerita dulu dari yang pertama ya. Ini pasti teman-teman udah hafal banget ya bagian ini ya. Oke, kita lanjut aja karena suatu siklus yang berkesinambungan tidak putus di tengah-tengah. Seperti itu. Kita bagian pengelolaan sediaan farmasi BMHP di Puskesmas nomor 1, ada bagian perencanaan. Oke, jadi kalau teman-teman tahu yang namanya formularium nasional, besok-besok sebelum ke puskesmas, sebelum ke rumah sakit harus membaca ini dulu ya teman-teman ya. Yang paling terbaru, Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 garis miring Menkes garis miring 1818 garis miring 2024. Nanti dilihat di sini ada item-item obat yang sudah ditentukan oleh secara nasional Kementerian Kesehatan, mana obat-obat yang bisa yang boleh ya, yang boleh ada di FKTP, FPKTP atau FPKTL. Jadi ada yang di tingkat pertama, ada yang di tingkat lanjutan. Seperti itu. Jadi isinya adalah list obat ya, list obat, daftar obat mana-mana yang boleh ada di setiap apa namanya di setiap puskes atau rumah sakit. Nanti dilihat checklist-annya mana misalnya kalau ini kan ibuprofen ya, boleh ada di FKTP, boleh ada juga di FKTL, seperti itu. Kita contoh lagi misalnya di Goksin, seperti itu ya. Di Goksin, oh ternyata cuma boleh di tingkat lanjut, tapi tidak boleh ada di tingkat pertama, seperti itu. Sebelum melakukan perencanaan, puskesmas ini harus membentuk namanya formularium puskesmas. Ini merupakan turunan dari formularium nasional. Kenapa harus ada formularium puskesmas? Karena seperti ini, ada beberapa kondisi di real lapangan ternyata memang memerlukan obat-obat yang tidak ada di FKTP, tapi ada di daftar FKTL sesuai dengan Fornas. Kok boleh kayak gitu ya? Pertanyaannya kok boleh diadakan di puskesmas padahal di Fornas di listnya adalah tingkat lanjutan. Nah, yang jadi concern adalah apabila dengan catatan ya, jadi boleh diadakan di puskesmas apabila em, memang ada dokternya ini atau tenaga medis yang lain ya, jadi dokter, perawat seperti itu ya. Biasanya pastinya harusnya dokter karena yang akan meresepkan obatnya. Dokternya ini biasanya sudah terlatih dengan obat dengan penggunaan obat-obat yang ada di harusnya adanya di FKTL. Contoh ya, contoh misalnya di di Puskesmas Ciracas ada namanya layanan IMS, VCT IMS, IMS atau HIV ya. Biasanya di situ juga untuk melayani pasien-pasien HIV. Infeksi menular seksual biasanya hanya bisa menggunakan antibiotik yang memang bisa dibilang lebih tinggi. Contohnya azitromisin, cefixim, seperti itu. Itu tidak boleh ada di tingkat pertama. Ya, tidak boleh ada di tingkat pertama sesuai dengan Fornas. Tapi dengan kondisi puskesmas sudah dapat melayani penyakit tersebut untuk mengobati penyakit tersebut, jadi obat-obat itu boleh diadakan di puskesmas seperti itu. Jadi ada catatannya kenapa eh, di puskesmas itu boleh mengadakan obat-obat di luar Fornas untuk FKTP. Karena memang biasanya dokternya sudah mengikuti pelatihan terhadap untuk pemakaian obat tersebut kepada pasien. Ya, jadi ada ininya, ada catatan-catatan khususnya. Makanya puskesmas harus memiliki formularium puskesmas tersendiri. Ini diupdate setiap tahunnya, minimal setahun sekali, biasanya di awal tahun. Seperti itu. Dari pembuatan formularium puskesmas, kita lanjut. Sorry. Nah, ini kenapa yang perlu diperhatikan saat pembuatan formularium puskesmas adalah pertama harus evidence base ya. Jadi nanti takutnya kan dokternya ini pakai obat yang ini gitu.
kita harus cari sendiri nih, evidence based sesuai tidak, seperti itu. Kemudian mengutamakan prinsip efektif efisien. Kemudian yang pasti adalah meminimalisir penggunaan obat yang di luar Fornas. Oke, kita lanjut ya. Oke, setelah ada obat-obat yang sesuai dengan formularium, dimulai dengan perencanaan, yaitu pembuatan RKO. Rencana kebutuhan obat ini ada di peraturan Kementerian Kesehatan yang tadi, karena untuk menilai apakah setiap puskesmas atau setiap rumah sakit atau klinik memerlukan obat apa saja dalam 1 tahun ke depan. Nah, untuk perencanaan tersendiri, jadi itu nggak bisa semua kegiatan pengadaan obat dan BMHP itu dilakukan secara, bisa dibilang kayak prinsip rumah tangga gitu ya. Kalau prinsip rumah tangga tuh kita punya gaji, punya uang, kita langsung beli. Mau beli apa ya? Misalnya beli tas baru, mau beli kerudung baru, pas kita punya uang atau punya gaji tersebut gitu ya, pas uangnya turun gitu. Nah, ini tuh nggak bisa kayak gitu. Namanya perencanaan obat di puskesmas atau di rumah sakit itu harus dilakukan N-1. Oke, kalau di RKO ini, jadi setiap awal tahun kita akan mengisi namanya lembar RKO. Lembar RKO ini diisi berdasarkan, misalnya nih ya, untuk RKO tahun 2026, diisi di awal tahun 2025, berdasarkan sisa stok tahun 2024 dan rata-rata pemakaian 2024. Seperti itu. Ini setelah diisi semua formnya, lalu akan dilaporkan ke Kemenkes. Kayak gitu. Hmm, yang diisi biasanya yang bagian hijau-hijau saja, yang bagian putih sudah secara sistem terisi otomatis. Kayak gitu. Jadi nanti kita kelihatan rencana kebutuhan tahun 2026-nya berapa per item obatnya. Seperti itu. Jadi fungsinya RKO ini adalah sebagai penyeimbang demand dan supply. Karena laporan RKO ini akan diakumulasikan secara nasional supaya Kemenkes tahu nih gambaran kebutuhan obat dalam tahun depan, kayak gitu ya, dalam setahun ke depan. Eh, Kementerian Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi dengan industri-industri farmasi untuk memastikan stok nasional terhadap obat-obat di dalam list KO itu cukup. Cukup artinya adalah tidak berlebihan atau tidak kurang. Kayak gitu. Kan pasti industri harus tahu dong permintaan dari puskesmas, dari klinik, dari rumah sakit itu jumlahnya berapa. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi intinya adalah dari perencanaan obat, intinya adalah bagian ini menceritakan bahwa pembentukan formularium puskesmas tadi di, di apa ya, disampaikan melalui RKO, kemudian RKO-nya ini diupload ke Monef Katalog. Seperti itu ya. Oke, kemudian permintaan. Nanti mungkin teman-teman bisa membaca lebih lanjut terkait dengan Permenkes ya, Permenkes 74 tahun 2016. Nanti akan bingung nih kalau misalnya nggak baca dulu tapi udah nyampe puskesmas. Nah, kalau dibaca nanti ada kalimat kira-kira saat melakukan permintaan puskesmas menyampaikan LPLPO. Udah tahu ya LPLPO ya? Ya, LPLPO ini ke suku dinas kesehatan untuk melakukan permintaan obat. Kayak gitu. Nah, jadi puskesmas yang belum bersifat BLUD atau non-BLUD ya, akan melakukan pengadaan obat secara permintaan. Permintaannya adalah ya, permintaannya ini bisa dari dinas kabupaten atau kota atau dari instalasi farmasi provinsi. Nah, jadi eh kalau misalnya nih ya, kalau misalnya dari sumber anggarannya itu ada yang tadi disampaikan, kalau misalnya kapitasi BPJS masuknya ke APBD ya, maaf, ke BLUD. Tapi kalau misalnya ini dari Kementerian Kesehatan, biasanya ada yang namanya APBN, itu dari Kementerian Kesehatan. Kalau misalnya dari pemerintah provinsi, itu ada APBD,
Kemudian ada juga APBD yang masuknya APBD 2 yang langsung bisa masuk ke puskesmas dan DAK. Seperti itu. DAK itu dana alokasi khusus biasanya dari Kementerian Kesehatan yang biasanya membantu karena BLUD-nya biasanya tidak cukup untuk puskesmas tersebut kayak gitu. Nih, jadi ada beberapa jenis-jenis obat, misalnya PBD juga bisa langsung ke puskesmas apabila puskesmasnya sudah dapat melakukan pengadaan langsung sendiri. Kalau misalnya belum, APBD-nya akan turun ke dinas kabupaten kota. Nanti dari dinas kabupaten kota akan melakukan distribusi ke puskesmas seperti itu. Nah, kalau misalnya pusat atau APBN, termasuk dengan obat program, obat buffer stok pusat, sama vaksin-vaksin. Lalu ada juga obat program P2P. Kita lanjut dulu, ada cerita yang lebih lanjut. Nah, ini jika tadi disampaikan ya dari industri farmasi. Dari industri farmasi, jadi mekanismenya beberapa nih, beberapa. Dari industri farmasi ini bisa langsung ke Kementerian Kesehatan, bahkan bisa langsung ke Fasiankes. Apabila puskesmas atau klinik atau rumah sakitnya bisa sudah melakukan pengadaan mandiri dengan status mereka sudah BLUD karena sudah dapat diberikan fleksibilitas terhadap anggarannya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya tidak sifatnya non BLUD, biasanya dari industri farmasi mereka akan ke dinas provinsi atau dinas kabupaten kota supaya nyampe ke puskesnya gimana? Nah, dari puskesnya akan menyampaikan LPLPO ya, LPLPO ke dinas kabupaten kota atau dinas provinsinya, kemudian obatnya dilakukan dropping secara bertahap turun kayak gitu. Beda kalau misalnya pembelian sendiri tadi ya, kalau pembelian sendiri ya udah langsung aja dari industri farmasi atau PBF yang mendistribusikan langsung ke puskesmas kayak gitu. Ya, oke. Nah, ini daftar obat program kesehatan yang memang masih em, hampir hampir 100% didanai oleh APBN atau misalnya dari APBD juga apabila tidak mencukupi APBN-nya. Kayak gitu. Jadi bukan kebanyakan ya, hampir semua dari sini tidak dibeli sendiri oleh puskesmas karena dana BLUD-nya tidak mencukupi biasanya. Kalaupun mencukupi, kalaupun mencukupi juga bukan wewenang puskesmas untuk membeli sendiri karena ini masih program kesehatan yang jadi apa ya? Jadi wewenangnya pemerintah untuk membasmi ini gitu ya. Bahasa kasarnya seperti itu, membasmi ini. Jadi misalnya untuk obat malaria, obat TB, AIDS, HIV/AIDS, kemudian semua vaksin, imunisasi, terus habis itu vaksin anti rabies, serum anti rabies, dari obat gizi, hepatitis seperti itu, diare, kusta dan frambusia, filariasis dan kecacingan. Jadi ini merupakan eh, program pemerintah yang jadi kalau teman-teman suka dengar ya, Indonesia bebas TB tahun 2045 seperti itu, 2050 seperti itu, atau Indonesia Zero Discrimination HIV seperti itu. Nah, ini jadi bagian pemerintah untuk mengadakan obat-obat ini. Bahkan bukan cuma obat-obatnya, termasuk pendukungnya. Pendukungnya ini apa? Misalnya kalau TB, teman-teman tahu ya, eh, sampelnya adalah dahak sputum. Sputum ditampung dong pakai pot dahak seperti itu ya. Nah, dari pot dahaknya itu juga di dropping biasanya dari APBN atau dari Kementerian Kesehatan atau misalnya tidak mencukupi itu akan dianggarkan oleh APBD seperti itu. Dianggarkan oleh provinsi. Nah, kalau misalnya ternyata tidak cukup lagi, barulah dari anggaran puskesmas sendiri atau BLUD yang membackup. Karena kan pelayanan tidak mungkin terhenti ya. Pelayanan tidak mungkin terhenti, tapi biasanya untuk obat-obat, untuk puskesmas tidak mengadakannya sendiri. Kalau yang mekanisme daftar obat program ini, mekanisme distribusinya atau penerimaannya itu betul dari sini. Dari industri farmasi harus lewat Kementerian Kesehatan, turun dulu ke Dinas Kesehatan Provinsi,
baru dinas kabupaten kota. Kalau di Jakarta berarti maksudnya Sudinkes ya, Sudinkes Jakarta Timur baru nyampe ke puskesmas untuk obat-obat semua obat-obat program melalui mekanisme yang paling panjang seperti itu. Oke, yang ke selanjutnya ada pengadaan. Nah, ini yang terkait dengan pengadaan mandiri karena puskesmasnya sudah puskesmas BLUD. Udah ada peraturan presiden ya, jadi bukan berarti karena kita sudah fleksibel, benar-benar tidak ada peraturan yang mengatur gitu ya, enggak. Tapi tetap ada peraturan presidennya, ini yang terbaru di 12 tahun 2021, bahwa obat-obat atau BMHP yang dibeli sendiri itu harus sesuai dengan perencana. Jadi di bagian puskesmas ada tim perencananya sendiri, kemudian obat dan BMHP harus memiliki izin edar BPOM atau Kemenkes. Kemudian pastinya distributor harus memenuhi syarat peraturan perundang-undangan, misalnya harus ada izin distributornya, izin PBF ya, terus habis itu punya sertifikat CDOB seperti itu. Kemudian harus memiliki produk-produk yang dibeli harus memperhatikan nilai TKDN karena nilai TKDN ini adalah tingkat tingkat produksi dalam negeri ya. Aduh, maaf saya lupa nya apa. Jadi intinya adalah semakin tinggi, semakin semakin banyak komponen yang dibuat dalam negeri, nilai TKDN-nya akan semakin tinggi. Seperti itu. Jadi misalnya obat-obat kan cuman beberapa ya. Kalau nggak salah saya terakhir tuh hanya 7 ya yang bahan bakunya sudah dari Indonesia. Sisanya masih dari luar. Jadi produksinya di Indonesia. Tapi namanya bahan baku kan pasti ada yang diimpor dari luar ya. Biasanya itu nilai TKDN-nya kira-kira maksimal di sekitar nilai 40-an, 45%. Nah, yang jadi target adalah minimal memang di sekitar 40%-an. Seperti itu. Oke, nanti by sistem nih pengadaan mandirinya. Karena tadi kan namanya pemerintahan ya, sifatnya harus efisien, efektif, dan transparan. Lewat apa? Lewat sistem namanya e-katalog. Jadi kalau bisa dibayangkan seperti e-commerce yang teman-teman suka klik dan scrolling macam Shopee atau Tokopedia gitu ya. E-katalog persis seperti itu. Jadi bukan hanya obat atau BMHP aja yang tertera di katalog semuanya misalnya meja, lemari gitu ya. Karena kan namanya puskesmas ya perlu beli meja, perlu beli lemari, perlu beli stetoskop gitu ya. Itu semuanya ada di e-katalog. Jadi pembeliannya melalui e-katalog karena dapat ditelusur oleh lembaga pengadaan barang jasa dari pemerintah. Jadi sifatnya sudah transparan nih. Misalnya kelihatan nih Puskesmas Ciracas, oh beli obatnya 1,2 M dalam setahun seperti itu. Itu bisa kelihatan di sistemnya. Gitu. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini contohnya setelah diklik dia katalog nanti kelihatan list obat apa saja yang diklik. Beneran kayak e-commerce gitu karena setiap eh, Iya, gimana sih? penyediaannya berbeda. Setiap penyediaannya berbeda akan terbentuk paket yang berbeda juga. Jadi kayak beda toko ya. Kalau tokonya diklik kayak di toko sebelah, nah itu akan bentuknya paket yang lain juga. Itu. Oke, penerimaan. Nah, tergantung nih penerimaannya dari mana. Tadi ada pemeriksaan kesesuaian fisik, ada yang lewat faktur barang, ada yang pakai SBBK. SBBK ini adalah surat surat bukti barang keluar. Intinya sama, namanya penerimaan harus pemeriksaan berdasarkan fisik dan di faktur atau di SBBK-nya harus ada nama obat atau BMHP, jumlah, tanggal kadaluarsa, dan batch number. Apa bedanya? Kalau misalnya kita pembeliannya mandiri, itu menyocokkannya antara fisik dan faktur penjualan. Tapi kalau misalnya kita terima obatnya dari suku dinas kesehatan, itu adalah bentuknya seperti ini, SBBK. Karena bukan kita sendiri ya yang pembelian. Intinya sama ya isinya. Karena ini beda sumber obat aja, jadi bentuk dokumennya berbeda.
Kemudian eh, paling beda lagi adalah di vaksin. Kalau saat menerima di vaksin harus ada namanya VAR, Vaksin Arrival Report, untuk menentukan apakah PVM vaksinnya masih bagus atau tidak. Vaksin File Monitoring, ya, VVM. Apakah statusnya A, B, C, atau D? Apa sih itu VVM? Nanti di slide selanjutnya ada ya. Jadi ini nanti kelihatan nih bagian VVM-nya misalnya dari pokoknya dari setiap distribusi atau setiap dari penerimaan dari Dinas Kesehatan kita harus melihat si kondisi VVM-nya ini. Untuk apa? Misalnya ya, vaksinnya ED-nya lebih jauh, tapi VVM-nya sudah dekat. Biasanya akan digunakan yang VVM-nya lebih dekat, VVM-nya yang nilainya B dulu dibandingkan yang A, kayak gitu. Jadi untuk prioritas penggunaan. Oke. Kemudian penyimpanan sesuai dengan peraturannya, ya pasti teman-teman udah harus baca ya, nggak mungkin belum baca sih. Bagian ini penyimpanannya sesuai dengan bentuk jenis sediaan, kondisi yang dipersyaratkan, misalnya suhu, cahaya, kelembapan, seperti itu, mudah atau tidaknya meledak atau terbakar. Kemudian psikotropik narkotika harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya harus dengan lemari berkunci ganda, tidak mudah dipindahkan seperti itu. Kemudian ada tempat penyimpanan sediaan farmasi tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi. Ada tambahan lagi misalnya memperhatikan kondisi vaksin sensitif panas atau sensitif beku. Nah, ini juga nanti teman-teman baca ya sebelum nyampe puskes pasti akan ketemu nanti sama namanya gudang vaksin. Nah, di vaksin ini harus familiar teman-teman, mana yang sensitif panas, sensitif beku, seperti itu. Jadi bisa diajak, apa namanya, bisa diskusi sama petugasnya nanti. Oke, kemudian memberikan penandaan untuk obat-obat yang lasa atau high alert. Kemudian pastinya harus dilengkapi dengan kartu stok. Contoh-contohnya ada obat, di emergency kit harus ada penguncinya seperti itu, lalu ada penyimpanan reagen, penyimpanan psikotropik narkotik, nanti bisa teman-teman lihat sendiri saat sampai di puskesmas. Nah, ini misalnya yang bentuknya masih kardus, tidak boleh langsung menyentuh lantai atau menyentuh dinding, jadi harus dengan palet. Oke, ini penandaan lasa, contohnya misalnya kaptopril 25 mg, ternyata lasa dengan 12,5 mg. Lalu ada penandaan high alert. Nanti teman-teman juga harus baca juga ya, contoh-contoh high alert-nya apa. Kayak ini ada contohnya lah ya, satu ya, MGSO 4 40% biasanya untuk set, biasanya kalau di puskesmas untuk masuk ke set PEB atau ini ada di ruang bersalin, mencegah eklamsi. Eklamsi itu kejang ya pada ibu melahirkan karena tensinya terlalu tinggi. Seperti itu. Oke, penyimpanan vaksin. Dilihat nanti pas di gudang vaksin bisa lebih jelas ya. Ada obat-obat vaksin yang sensitif panas berarti harus dekat evaporator, berarti di bawah seperti itu. Tapi kalau vaksinnya sensitif beku ternyata tidak boleh di bawah, diletakkannya di atas. Ya, ini bentuknya kayak, sebentar, saya ada contoh bentuknya nggak ya? Oh ya, nanti di bagian penyimpanan. Di bagian distribusi vaksin. Nah, ini ada VVM. Kalau VVM dilihatnya, jadi di setiap file vaksin nanti kelihatan nih kalau ada tanda bulat sama kotak abu-abu gitu ya. Kalau misalnya segi empatnya lebih terang daripada lingkaran, berarti hurufnya A, kayak gitu. Kemudian B tuh segi empat berubah gelap tapi lebih terang dari lingkaran, ini B, berarti VVM vaksinnya. Kemudian ada yang C, lalu ada D juga kalau misalnya lebih gelap banget nih dibandingkan dengan lingkarannya, bagian segi empatnya, seperti itu. Indikator VVM pada vaksin menjadi penentuan mana vaksin yang harus digunakan terlebih dahulu. Jadi bukan, sebenarnya iya, FEVO juga, first expired, first out, tapi jadi salah satu yang harus diperhatikan juga VVM vaksin ya. Oke, pada pendistribusian,
yang tadi disampaikan ya teman-teman ya, ada yang jaraknya jauh banget dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, suku Dinas Kesehatan, baru Puskesmas, ada yang nyampe jejaring juga. Jadi Puskesmas ini karena sangat dekat dengan masyarakat, pelayanannya bukan hanya di dalam gedung, tapi juga di luar gedung. Misalnya ke panti, ke panti Tresna Werda gitu ya, ke panti Werda, atau enggak ke bisa sampai ke misalnya bantuan kesehatan ke terminal-terminal gitu misalnya ya, kalau misalnya kemarin saat melakukan apa ya, mudik ya, namanya mudik, jadi kayak kita Bankes tuh bantuan kesehatan untuk persiapan mudik. Nah, kita juga yang menyiapkan obatnya. Nah, itu disebutnya juga jejaring. Turun ke lapangan. Teman-teman dokter, perawat, seperti itu. Kemudian ada juga yang hanya dari puskesmas ke jejaring atau puskesmas ke unit internalnya masing-masing. Oke, jadi setiap turun, setiap dropping ya namanya ya, setiap pendistribusian harus membutuhkan dokumen yang bisa ditelusur, yaitu ada berita acara serah terima, VAR untuk vaksin harus dipastikan ada. Kemudian jika ke unit internal, jadi misalnya puskesmas, dari gudang induk obat turun ke misalnya layanan gawat darurat seperti itu. Nah, ini bisa menggunakan buku bantu. Begitu. Oke. Nah, kalau lagi distribusi vaksin, ternyata harus menggunakan alat-alat yang memang menjaga tahan dingin ya, rantai dinginnya. Jadi nanti kalau misalnya di gudang vaksin bentuknya cold chain tuh sebesar apa ya? Nanti ya teman-teman lihat sendiri ya. Bentuknya besar banget, sebesar meja meja ukuran 60 kali 100 lah ya, tingginya sekitar 60-an, itu untuk menyimpan. Jadi gudangnya biasanya isinya beberapa cold chain. Kemudian untuk mendistribusikannya, teman-teman dari biasanya kalau puskesmas tuh distribusinya kemana sih? Bisa ke bidan praktik mandiri di sekitar wilayah kecamatannya. Mereka harus membawa vaksin carrier. Kayak gitu. Vaksin carriernya harus ada termometernya, harus ada freeze tag. Ini namanya indikator beku ya, atau freeze tag. Jadi nggak boleh beku juga gitu ya. Kalau beku nanti tanda silangnya di sini. Jadi dingin 2 sampai 8 derajat Celcius gitu. Kalau checklist berarti tidak beku, aman. Nah, harus bawa freeze harus bawa termometer, harus bawa coolant gel atau coolant pack seperti itu. Jadi dipastikan suhu di cold chain puskesmas, suhu di vaksin carrier bidan praktik mandiri yang minta vaksin ke puskesmas tadi, itu sama 2 sampai 8 derajat Celcius. Kayak gitu. Untuk memastikan kualitas vaksinnya tetap terjaga. Oke, kita lanjut. Sudah hampir akhir nih di bagian pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP, pastinya ada pengendalian. Pengendalian ini dibagi menjadi 3, ada pengendalian persediaan, pengendalian penggunaan, sama pengendalian ketika penanganan obat hilang, rusak, atau kadaluarsa. Nanti teman-teman pasti bakalan ada di puskes dengan kondisi misalnya ini ya, ada ada kemungkinan kondisi misalnya obatnya kok kosong gitu ya. Biasanya apotekernya akan melakukan beberapa beberapa mitigasi untuk untuk menangani kekosongan tersebut. Misalnya substitusi obat. Telepon dulu dokternya, dok, maaf obat ini kosong. Misalnya loratadin gitu ya, loratadinnya kosong. Dok, antihistaminnya ada yang lainnya, misalnya cetirizine atau CTM. Boleh nggak ya dok diganti dulu seperti itu? Itu minta substitusi obat. Kemudian ada pengajuan permintaan obat ke suku dinas kesehatan, lalu ada mengajukan pengadaan. Kita biasanya push push bagian pengadaan barang jasanya, obat kita udah mau habis nih, minta tolong ya segera datang untuk follow up ke distributornya supaya segera datang seperti itu. Atau kalau misalnya udah nggak bisa banget, nah ya udah minta tolong puskes lain. Jadi dalam lingkup wilayah Jakarta yang sama, kita bisa saling transfer persediaan dengan persetujuan pimpinan kayak gitu. Ya, tapi harus sama-sama di lingkup Jakarta. Jadi misalnya puskesmas Pasar Rebo ke
puskesmas Tebet gitu ya, itu sama-sama dalam lingkup wilayah Jakarta, itu diperbolehkan. Atau misalnya dari puskesmas Ciracas ternyata ada obatnya di RSUD Pasar Rebo, itu boleh kayak gitu. Lakukan transfer persediaan. Kemudian pengendalian penggunaan itu menggunakan pasti stok kartu stok biasanya ya untuk menentukan buffer sama lead time-nya. Jadi jangan sampai dilihat kartu stoknya, oh udah hampir habis, belum melakukan pengadaan seperti itu. Kemudian penanganan ketika hilang rusak atau kadaluarsa, ini pasti obat-obat yang akan kadaluarsa dikarantina terlebih dahulu, kemudian akan dilakukan pemusnahan. Nah, pemusnahannya puskesmas atau rumah sakit akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, jadi kita nggak melakukan pemusnahan sendiri. Cerita lebih lanjutnya nanti dilanjutkan di puskesmas masing-masing ya. Intinya adalah kerjasama dengan pihak ketiga untuk dimusnahkan menggunakan insenerator gitu. Nanti bisa dilanjutkan di puskesmas masing-masing ya. Mungkin bisa jadi bahan diskusi pemusnahan obatnya gimana nih di puskesmas seperti itu. Ya, oke, kita lanjut. Nah, misalnya contohnya ini ya, pemusnahan setiap langkah, setiap langkah ya. Pokoknya setiap kegiatan yang ada di puskesmas itu harus terdokumentasi dengan baik. Jadi, yang tadi ya, saat distribusi harus ada berita acara penyerahan. Nah, saat pemusnahan harus ada berita acara pemusnahan obat. Nilainya berapa yang hilang, kayak gitu. Nilainya ada berapa yang hilang. Misalnya ini ya, berita acara pemusnahan obat. Kebetulan di sini adalah psikotropik narkotik ya, diazepam. Masuknya ke psikotropik harus dengan saksi-saksi. Di sini ada saksinya Bapak Gerald ini dari suku Dinas Kesehatan. Jadi minimal saksinya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Pencatatan dan pelaporan. Oke, banyak aplikasi-aplikasi atau website-website yang harus menginput pelaporan-pelaporan. Supaya apa? Pertama, supaya obatnya atau BMHP-nya dapat apa ya, dapat dipertanggungjawabkan. Obat atau BMHP-nya kemana aja nih, kayak gitu. Nah, ini pertama di LPLPO yang biasanya diisi secara internal, atau kalau misalnya puskesmasnya belum BLUD atau non BLUD akan disampaikan ke dinas kabupaten atau kota untuk apa namanya, melakukan dropping berdasarkan permintaan dari puskesmasnya. Jadi kelihatan tuh pemakaiannya berapa, permintaannya berapa, kayak gitu. Tapi kalau misalnya puskesmasnya sudah BLUD, biasanya dari puskesmas pembantu ke puskesmas induknya. Nanti akan terlihat di situ pola penggunaannya seperti apa. Kemudian laporan obat rusak atau kedaluarsa ini bisa dilaporkan ke sistem namanya Simona. Ada beberapa laporan juga, misalnya laporan pelayanan farmasi klinis juga dilaporkan melalui sini. Psikotropik narkotik pasti teman-teman udah tahu SIPNAP. Laporan obat program melalui SIHA untuk HIV dan TB untuk SITB, vaksin menggunakan Smile. Lalu ada SISMA untuk obat malaria. Sistem-sistem ini selain untuk pelaporan obat, dia juga bisa untuk permintaan obat juga. Jadi akan di-approve secara berjenjang. Saat puskesmasnya mengupload laporan, kemudian akan di-approve oleh Dinas Kabupaten Kota, di-approve lagi oleh Dinas Kesehatan Provinsi, baru dibacalah oleh Kemenkes. Oh, berarti kebutuhan dari setiap puskesmas itu berapa. Nah, itu kelihatan dari situ. Ya. Lalu ada laporan ketersediaan obat esensial, ada 40 obat esensial atau 5 vaksin dasar yang harus dilaporkan melalui Selena. Ini memastikan bahwa obat-obat ini ada di puskesmas karena sebagai dasar puskesmas dapat berjalan. Jadi nggak perlu semuanya ada sebenarnya ya yang di Kemenkes. Hanya 40 item obat aja dan itu sudah ditentukan oleh Kemenkesnya. 40 item obatnya apa saja. Seperti itu. Oke, pemantauan dan evaluasi ini biasanya saya turun ke Pustu. Pustu itu adalah puskesmas pembantu. Kalau misalnya di Jakarta, dalam satu lingkup wilayah kecamatan, itu ada satu namanya puskesmas kecamatan, puskesmas induk.
Ya, kalau di daerah-daerah biasa dibilangnya puskesmas induk. Kita biasanya bilangnya puskesmas kecamatan. Tapi nomenklaturnya juga sempat berubah, sudah berubah, jadi tidak ada kata-kata kecamatan lagi. Jadi kalau dulu sebelum nomenklaturnya berubah, kira-kira tahun 2023 itu masih misalnya Puskesmas Kecamatan Ciracas, Puskesmas Kecamatan Cakung kayak gitu ya. Sekarang sudah tidak ada lagi kata-kata kecamatan. Intinya adalah dalam satu wilayah kecamatan ada satu puskesmas induk. Jika diperlukan dapat dibantu oleh puskesmas pembantu yang biasanya wilayahnya lingkup kelurahan. Kayak gitu. Mereka juga melakukan pelayanan kefarmasian, makanya harus dilakukan binwasdal atau pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ya. Jadi kita memastikan mereka sesuai dengan SOP yang berlaku. Gitu. Kita juga suka turun, bukan suka ya. Kita juga diperintahkan untuk turun oleh suku dinas kesehatan. Jadi turunan pekerjaan dari dinas kesehatan untuk memastikan apotik seluruh wilayah, bukan seluruh wilayah, maksudnya gini, seluruh apotik dalam wilayah Kecamatan Ciracas gitu ya misalnya, kita memastikan sesuai dengan SOP. Jadi sesuai, karena pastinya kalau dipastikan sesuai SOP kita harus turun dong, turun ada checklistnya gitu, apakah sesuai dengan persyaratan yang ada. Nah, kita akan melakukan screening apotik. Nanti kalau misalnya teman-teman turun ke puskesmas, dan kebetulan sedang jadwal screening apotik biasanya diajak kayak gitu ya. Nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut, membantu untuk melakukan screening seperti itu. Oke. Nah, lanjut ke bagian kedua, pelayanan farmasi klinis di puskesmas. Jika dibandingkan dengan rumah sakit, tidak tidak lebih kompleks ya, pasti lebih sederhana. Oke, ini definisinya bisa teman-teman baca di Permenkes 74 tahun 2016. Tujuannya apa? Pastinya meningkatkan mutu, memperluas cakupan pelayanan kefarmasian di puskesmas rumah sakit, meningkatkan kerjasama dengan profesi kesehatan lainnya, dan kepatuhan pasien terkait dalam pelayanan kefarmasian, yang kemudian ada memberikan pelayanan kefarmasian yang dapat menjamin efektivitas, keamanan, dan efisiensi obat dan BMHP, kemudian melaksanakan kebijakan obat di puskesmas dan rumah sakit dalam rangka meningkatkan penggunaan obat secara rasional. Hmm, ya, ini sesuai sama persis kayak di rumah sakit, tapi tidak terlalu kompleks ya kalau di puskesmas ya. Kita lanjut aja. Yang pertama, pengkajian dan pelayanan resep pastinya melakukan screening administrasi, farmasetik, klinis gitu ya, terutama untuk pasien rawat jalan. Biasanya pasien rawat inap di puskesmas itu untuk puskesmas Jakarta ya. Kalau misalnya di daerah memang ada puskesmas rawat inap. Tapi kalau misalnya di Jakarta sifatnya biasanya rawat jalan semua, hanya satu yang melayani rawat inap adalah RB atau ruang bersalin. Nah, ini biasanya untuk ibu hamil yang akan melakukan persalinan tanpa pemberat. Jadi harus dipastikan adalah persalinannya per vaginam. Nah, ini akan eh, biasanya nginep di puskesmas semalam. Itu aja. Untuk perawat inap hanya bagian situ aja. Gitu. Kemudian pengkajian dan pelayanan resep ini ada dispensing obat, menyiapkan obat dan memberi tiket, kemudian penyerahan obat disertai pemberian informasi obat. Ya, udah apa ya teman-teman ya, pasti ya kesesuaian administratif, kesesuaian farmasetis, kesesuaian klinis, nanti ada checklistannya gitu, harus di checklist biasanya ada di secara manual, biasanya di telah farmasetik, telah klinisnya, ada kotaknya apakah sesuai atau tidak, kalau tidak sesuai, apotekernya akan menceklis di bagian yang tidak. Kemudian secara elektronik juga ada, nanti teman-teman di puskesmas insya Allah sudah dengan EPUS atau ada beberapa nama lain juga, jadi sudah sesuai elektronik. Insya Allah tidak membaca tulisan dokter yang keriting-keriting, karena sudah
Resepnya sudah elektronik semua. Biasanya seperti itu ya di Puskesmas Jakarta. Oke. Kemudian pelayanan informasi obat, kegiatan pelayanan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen bisa dilakukan kepada dokter, perawat, profesi kesehatan lainnya, serta pasien. Berbeda teman-teman ya antara yang tadi, yang cerita tadi, pelayan, oh saya jadi lupa deh tuh. Apa tadi? Pengkajian pelayanan resep dan pelayanan informasi obat. Ya, kalau tadi kata kuncinya adalah resep. Harus berdasarkan resep. Resepnya nanti jangan kaget di Puskesmas Jakarta tuh banyak banget dalam sehari. Nanti agak nggak kaget kalau teman-teman udah masuk RSUD dulu baru ke Puskesmas. Tapi kalau yang pertama kali dapat yang Puskesmas dulu nanti bakalan ya harus kuat-kuat sehat, kuat-kuat hati juga karena banyak banget resepnya. Biasanya seperti itu ya. Jadi kalau itu namanya screening ya, dilakukan screening pas resep datang, dilakukan screening, kemudian dispensing, penyerahan obat, itu namanya lebih ke pelayanan dan pengkajian resep. Itu dihitungnya berdasarkan jumlah resep yang dilayani. Berbeda dengan pelayanan informasi obat, di sini ada aktif dan pasif. Boleh deh, saya tanya dulu. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu belum? Pio aktif dan pio pasif? Boleh, mungkin ada yang udah tahu perbedaannya? Izin Bu, kalau yang aktif itu kita kayak Ya. kasih penyuluhan di ruang tunggu, kalau yang pasif nunggu pertanyaan dari pasiennya. Wah, sip, sip, sip. Betul ya? Ini siapa Mbak Iin ya? Betul. Pio aktif itu tidak ada pertanyaan, tapi kita beritahu. Bisa lewat penyuluhan, bisa kita buat leaflet, buat apa ya? Yang teman-teman suka bikin tuh video TikTok gitu ya, edukasi penggunaan obat gitu. Itu boleh. Itu bisa disebut sebagai pio aktif. Tapi kalau pio pasif, harus ada pertanyaan dulu, baru kita jawab. Nah, itulah yang namanya pio pasif. Bisa dari pertanyaan pasien, misalnya nih ya, dia dapat obat misalnya natrium diklofenak. Ternyata mengiritasi lambung kan? Nah, pasiennya bertanya, ini bikin lambungnya sakit ya? Iya, betul gitu ya. Misalnya saya menjawab, iya betul. Gimana ya caranya supaya lambungnya nggak sakit setelah setelah minum obat ini gitu. Nah, yang saya sampaikan, misalnya dipastikan ibu atau bapak harus makan terlebih dahulu. Jadi tidak boleh menggunakan obatnya sebelum makan. Biasanya susahnya nih kalau dari poli gigi ya dikasih natrium diklofenak karena giginya bengkak gitu ya. Biasanya pasiennya bakalan protes, ini gigi saya bengkak, saya perlu obat gitu kan. Saya perlu obat dulu baru bisa makan. Gimana lah saya makan gitu kan. Biasanya seperti itu. Ya dikasih tahu lagi boleh boleh dengan bubur yang lebih mudah dicerna. Jadi tidak perlu dikunyah Pak, Bu gitu ya. Nah, itu pio pasif. Atau misalnya ada telepon dari layanan ya, dari dokter, misalnya dari dokter apa ya, misalnya dari dokter bayi ya, bayi itu kalau di puskes namanya MTBS, Manajemen Terpadu Balita Sakit. Misalnya ditanya, Mbak, maaf nih mau tanya stoknya Cotrimoxazole sirup ada nggak ya? Gitu. Saya menyampaikan sisa stok gitu ya. Ada kok dok, ini sisa segini ya dok. Jadi mungkin pasien lain bisa 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 diresepkan dengan karena masih ada stoknya seperti itu. Nah, itu untuk memberikan informasi ketersediaan stok aja ke dokter itu termasuk PIO, tapi PIO pasif karena ada pertanyaan. Seperti itu ya. Jadi bukan cuma ke pasien, tapi juga ke dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Oke, ini untuk pendokumentasian ya, tadi yang saya sampaikan ya. Nah, harus terhitung nih berapa kali PIO dalam sebulan. Biasanya bisa didokumentasikan seperti ini. Kalau ada pertanyaan dari pasien, bisa didokumentasikan sesuai dengan formnya. Formnya ada di PMK 74 2016. Jadi, semua hal yang terhitung harus ada bukti dokumentasinya.
seperti itu. Jadi tidak yang tadi saya sampaikan kan, PIO berbeda dengan pelayanan resep. Jadi nggak bisa tuh nanti di Simona di salah satu websitenya akan ditanya berapa pelaksanaan kegiatan PIO. Nah, PIO ini tidak boleh disamakan dengan jumlah resep kayak gitu. Ini adalah kegiatan lain yang tadi disampaikan PIO aktif dan PIO pasifnya. Oke, ini ya contohnya lah ya. Ya, ada contoh-contohnya juga. Oke, kalau teman-teman di Puskesmas nanti akan membuat apa, pastinya akan diminta untuk penyuluhan. Eh, aduh maaf, ini bentuknya udah PDF soalnya. Kalau misalnya di PPT tadi bisa saya play ya. Jadi, teman-teman biasanya diminta untuk membuat lembar balik atau leaflet atau video promosi kesehatan, bentuknya media KIE ya, komunikasi eh, edukasi ke pasien, lalu disampaikan kepada pasiennya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, diharapkan dapat bisa menjawabnya. Karena pertama, edukasi ke pasien. Pasiennya dalam kondisi awam ya, jadi tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah medis yang mana menurut kita pastinya bakalan lebih udah familiar gitu kan. Yang kedua, biasanya ditanya kita menjelaskannya apa, ditanyanya apa. Kan tidak mungkin dong kita menjawab. Kalau mungkin di forum ilmiah bisa dijawab dengan mohon maaf, pembahasan saya tidak mencakup hal tersebut gitu ya. Tidak mungkin ya kalau dengan nenek-nenek, kakek-kakek bertanyanya apa ya harus bisa menjawabnya. Jadi nanti teman-teman sebelum melakukan prokes di depan pasien yang sifatnya adalah masyarakat awam ini harus banyak-banyak membaca seperti itu ya. Oke, lanjut. Hmm, oke, ini pelayanan informasi obat yang tadi. Oke, main tebak-tebakan kan nih? Boleh deh. Kalau ini, gambar ini kira-kira masuknya ke pelayanan pengkajian resep, kedua pelayanan informasi obat, atau masuknya ke konseling. Boleh? Open mic lagi. Masuknya ke apa teman-teman? Pelayanan pengkajian resep, PIO, atau masuk ke konseling? Izin jawab, Ibu. Ya, silakan. Mungkin pelayanan informasi obat, Bu, karena sambil menunjukkan obatnya. Kurang tepat. Coba ada lagi? Teman yang lain mungkin? Pendapat saya juga PIO, Bu, karena pasiennya tidak dalam posisi duduk. Jadi penjelasannya cuma Hmm, singkat gitu. oke. Bisa. Hmm, sebenarnya ini sempat jadi polemik juga. Beberapa jawaban memang ada yang menjawab Pio, tapi sebenarnya ini juga bisa jadi sebagai pelayanan pengkajian resep. Apotekernya kan nggak bawa resep gitu ya, misalnya gitu. Ini kan bisa juga jadi medikasi dong gitu ya. Jadi apa namanya disampaikan obatnya ini ya, jenis obatnya seperti ini, efek sampingnya ini ya Bu, gitu. Itu lebih ke saat penyerahan obat soalnya, ya. Jadi masuknya ke pelayanan dan pengkajian resep, kayak gitu, ya. Oke, karena tidak apa ya, lebih kalau bisa teman-teman nanti lebih apa ya, kalau di puskesmas itu kelihatan banget bedanya antara penyuluhan, karena bukan berarti pasiennya tidak duduk jadi beberapa tempat penyerahan obat memang dua-duanya berdiri. Nanti ada beberapa puskesmas yang memang belum terfasilitasi untuk duduk keduanya, tapi udah ada yang terfasilitasi duduk keduanya dan tatap-tatapan. Seperti itu ya. Jadi ini karena terkait dengan obat aja, maksudnya lebih ke pengkajian dan pelayanan resep. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Dilanjutkan untuk konseling. Pasti teman-teman udah tahu akan lebih
biasanya durasinya akan lebih lama, terus kemudian akan ada pertanyaan terlebih dahulu apakah bersedia untuk dilakukan konseling karena waktunya memerlukan waktu lebih lama, seperti itu ya. Nah, di pasien baru ini yang jadi khasnya konseling adalah three prime question gitu ya. Untuk pasien baru pastinya tiga pertanyaan ini, apakah apa yang telah dokter katakan mengenai obat ini, tentang cara pemakaian dan harapan penggunaan setelah penggunaan obat ini. Tapi kalau misalnya pasiennya lama, kan nggak mungkin ya ditanyakan hal-hal tersebut lagi. Jadi palingan biasanya kita memastikan apakah mereka punya gejala atau keluhan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pemakaian obatnya, misalnya ada lupa atau enggak, atau jamnya berantakan atau tidak, gitu ya. Apakah ada keluhan selama menggunakan obat ini, gitu. Ah, Oke, dilakukan from dokumentasi ya, pendokumentasian untuk apa namanya, untuk konseling. Biasanya untuk pasien apa aja? Kalau di puskesmas sama sebenarnya, sama prinsipnya. Biasanya untuk pasien geriatri, pediatri, polifarmasi, pasien yang dengan penggunaan obat lebih dalam jangka panjang seperti itu ya. Biasanya kalau di puskesmas pasien-pasien PTM, PTM itu adalah penyakit tidak menular kayak TB, maaf, hipertensi, diabetes gitu ya, atau pasien-pasien yang penggunaan obatnya jangka panjang, misalnya TB, HIV, seperti itu. Jadi dilakukan konseling setiap kunjungan mereka, kayak gitu ya. Oke, contohnya kemudian ada form pendokumentasian konselingnya. Misalnya ada catatan pelayanan apotekernya ya, ditulis setiap mereka kunjungan. Biasanya saya, karena saya juga salah satu penanggung jawab TB HIV, biasanya pasien HIV-nya yang kami lakukan pencatatan dari misalnya saat kunjungan pertama kali, pasien sepakat minum obatnya pukul 10 malam gitu ya, pukul 22.00. Kemudian besoknya datang menceritakan bahwa saya jangan jam 10 malam deh ya, jam 9 malam aja. Oh, berarti kita rubah di catatan apotekernya pukul 21.00. Kenapa menjadi salah satu apa ya yang harus diperhatikan terkait dengan jam penggunaan obat ini, karena untuk antivirus pasien HIV atau antibiotik pasien TB ini jadi hal yang menentukan keberhasilan terapi untuk ketepatan waktu minum obat, supaya supaya apa teman-teman, AUC-nya ya, AUC obat di dalam tubuhnya stabil, area under curve-nya si pasien tersebut stabil, kayak gitu ya. Oke, ada evaluasi penggunaan obat. Kalau di puskesmas, nanti terkait dengan dua penyakit ini. Ada ispa dan pneumonia, dan ada diare non-spesifik, sesuai dengan juknisnya. Kalau misalnya, kenapa dua penyakit ini yang diambil? Evaluasi penggunaan obat adalah salah satunya rasionalitas penggunaan antibiotik. Untuk dua penyakit tersebut, sebenarnya tidak boleh menggunakan antibiotik. Tapi Kementerian Kesehatan masih memberikan toleransi untuk dua penyakit tersebut, batas penggunaan antibiotiknya. Untuk dua penyakit tersebut, spa non-pneumonia adalah maksimal 20% dan diare non-spesifik adalah maksimal 8%. Jadi, untuk dua penyakit tersebut tidak boleh diharapkan ya, apa ya, diinstruksikan untuk tidak boleh melebihi penggunaan antibiotiknya, tidak boleh melebihi persentase tersebut kayak gitu. Nah, itu kita yang menilai nih dari apotekernya. Kalau misalnya ternyata berlebihan, berlebihan maksudnya melebihi persentase yang diperbolehkan, biasanya kita menginstruksikan kepada dokternya, biasanya koordinasi koordinasi setiap bulan. Mohon maaf kalau misalnya apa ya, jadi sebenarnya pertamanya mohon maaf dulu karena kita jadi kayak intervensi style terapi yang diberikan oleh dokter ya.
Jadi memang ada rasionalitas penggunaan antibiotik ini yang harus diperhitungkan seperti itu. Jadi akan lebih sifatnya menganjurkan dokternya untuk ayo dok gitu ya, ayo dok untuk memastikan penggunaan antibiotik ini secara rasional. Kayak gitu. Itu di bagian EPO. Oke, di bagian home pharmacy care, teman-teman nanti kalau misalnya lagi jadwal home pharmacy care biasanya diajak seperti itu. Apotekernya akan turun ke rumah warga, beneran deket banget nih soalnya puskesmas sama rumah warga gitu ya. Akan turun ke rumah warga untuk melakukan hmm, edukasi biasanya ya. Edukasi kepada warga terkait dengan pengobatannya, misalnya mereka patuh minum obat atau enggak. Sebenarnya patuh minum obat atau enggak kan cuman bisa dilihat dari apotekernya datang, sisa obatnya ada berapa, seperti itu kan ya, dihitung yang di rumah. Patuh atau enggak. Karena beberapa nih biasanya ditemukan ternyata obat biasanya untuk penyakit-penyakit PTM ya. Pasien-pasien PTM itu langsung diberikan 1 bulan 1 bulan. Metforminnya 1 bulan seperti itu. Ternyata pas didatengin ke rumahnya Apa gitu yang nyala? Ada nggak? numpuk semua tuh obatnya, tidak diminum. Nah, berarti kan kepatuhan pasiennya, adherence pasiennya hampir 0% gitu ya. Oke, lanjut. Ini pendokumentasiannya. Visitnya biasanya dilakukan di puskesmas rawat inap, datang bersama dokter, atau biasanya kalau di puskesmas juga sama ahli gizi juga sekalian, biasanya bentuknya tim, datang untuk memastikan pengobatannya, terapinya sesuai dengan target atau tidak. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah PTO, pemantauan terapi obat. Memastikan pasiennya sesuai dengan targetnya atau enggak. Nah, bedanya kalau PTO ini biasanya adalah dari sumbernya ini dari rekam medis, catatan konseling obat pastinya, kemudian dari hasil laboratorium. Kalau di puskesmas sendiri, itu biasanya dilakukan untuk pasien DM dan pasien HIV. Karena kalau DM itu bisa dinilai dari HbA1c-nya. Dari hasil lab HbA1c-nya, apakah pasien tersebut patuh menggunakan obat sehingga pemantauan terapi obatnya, sehingga obatnya ini ternyata eh, memberikan efek yang baik, kayak gitu. Atau untuk pasien HIV biasanya dinilai dari CD4 atau viral load-nya. Nah, apakah cara minum obatnya benar atau tidak dan memberikan efek sesuai dengan target atau tidak. Kayak gitu. Oke, untuk meso. Nah, nanti teman-teman eh, sesuai dengan syarat Badan POM pastinya dilaporkan ke emesopom.go.id. Tapi untuk efek samping yang memang baru. Jadi tidak semua obat dilaporkan ke MSO Badan POM ini. Misal ya, misal pasien TB-nya, pasien TB saya ternyata ada efek sampingnya pipisnya merah gitu ya. Nah, ternyata memang sudah ada di literatur, sudah ada di label bahwa salah satu obat TB, rifampicin, membuat eh, pipis si pasien ini berwarna merah. Nah, itu tidak perlu dilaporkan ke MSO Badan POM. Kayak gitu. Kalau misalnya sesuai apa namanya? Ada efek samping yang baru, barulah dilaporkan msopom.go.id ini. Kayak gitu. Ini tahapan laporannya. Ada algoritma Naranjo juga untuk mengidentifikasi ROTD-nya. Tapi biasanya sejauh ini sih belum pernah melakukan karena memang biasanya efek sampingnya yang lazim terjadi. Misalnya yaitu pipisnya merah atau ada mual karena isoniazid karena memang sudah sesuai dengan literatur. Oke, ini slide terakhir saya. Jadi tips teman-teman.
Tips ya untuk teman-teman sebelum melakukan PKPA di bidang pemerintahan. Pertama, yang pasti membaca regulasi. Ya, namanya pemerintahan pasti banyak banget regulasi yang harus diikuti. Ya, jadi teman-teman baca regulasinya, baca Permenkesnya, baca keputusan Menteri Kesehatannya, KMK-nya, seperti itu. Kemudian kedua, membaca standar pelayanan minimum yang dilakukan di setiap instansi. Misalnya nanti kalau teman-teman ke Badan POM, setidaknya harus tahu tugas fungsinya apa, struktur organisasinya seperti apa. Atau di Kemenkes, atau misalnya di suku dinas kesehatan, fungsinya apa? Misalnya di suku dinas kesehatan tadi ada yang disampaikan adalah ada instalasi farmasinya di sana. Jadi melakukan dropping ke bagian puskesmas seperti itu. Kemudian pastinya adalah mencatat pertanyaan yang dapat diajukan ke preceptor. Gimana caranya bisa nanya kalau teman-teman belum baca sebelumnya? Ya, dipastikan membaca yang banyak sebelum masuk ke periode PKPA-nya. Kemudian yang keempat adalah berdiskusi aktif dengan preseptor. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang atau membosankan nggak ya. Semoga nggak membosankan ya teman-teman ya. Semoga banyak yang teman-teman dapatkan dicatat juga. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Zira. Baik, terima kasih banyak Ibu atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung on mic atau boleh di kolom komentar ya. Selamat siang Ibu Kartika. Kak Kartika aja ya Kak. Soalnya kakak seumuran sama kakak aku. Saya Aura, izin bertanya. Apakah kalau menjadi seorang apoteker di kecamatan, di suatu kecamatan seperti Kak Kartika sekarang, apakah seorang apotekernya itu harus seorang PNS? Makasih. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Aura. Jadi beberapa mekanisme untuk masuk ke pemerintahan ini gitu ya. Kalau misalnya di puskesmas sendiri, kalau di puskesmas ya, itu bisa PNS, tapi bisa juga yang non PNS. Biasanya pegawai BLUD. Disebutnya pegawai BLUD kenapa? Karena tadi salah satu alokasi uang yang tadi didapatkan, anggaran yang didapatkan itu bisa untuk rekrutmen pegawai, untuk penggajian pegawai, memastikan pelayanan dapat berjalan dengan baik. Ada perhitungan analisis jabatannya tersendiri. Jadi, misalnya dalam satu puskes memerlukan satu apoteker dan tiga tenaga teknis kefarmasian. Nah, itu berdasarkan pekerjaan-pekerjaan yang dihitung bobotnya. Bagian situ kurang maaf ya, kurang paham saya ya. Itu ada bagian di kepegawaian sendiri, tapi itu eh, ada jadi ada yang PNS dan non PNS kami sebutnya kayak gitu. Jadi bisa dua dua jenis pegawai ya. Tapi biasanya kalau dari puskesmas rekrutmennya terpusat di dinas kesehatan kayak gitu. Di dinas kesehatan nanti kelihatan mana puskesmas yang memerlukan kita melakukan approval dulu, mendapatkan approval dulu dari dinas kesehatan, apakah memang puskesmas tersebut misalnya yang memerlukan tambahan dokter atau memerlukan tambahan apoteker seperti itu. Mereka yang akan melakukan analisis jabatannya tersebut terlebih dahulu. Apabila sudah di-approve, bisa melakukan rekrutmen secara terpusat dari dinas kesehatan. Nanti baru penempatannya ke puskesmas-puskesmas atau rumah sakit yang memang memerlukan. Seperti itu. Kalau misalnya CPNS,
Kalau PNS kan memang seleksinya nasional ya, kayak seleksi masuk perguruan tinggi seperti itu. Nah, begitu. Terima kasih. Semoga menjawab. Makasih. Makasih. Boleh teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, silakan on mic. Ibu, kalau saya nanya dulu, boleh Ibu? Boleh, boleh. Jadi ada yang saya ingin tanyakan yaitu jika kita membeli obat obat atau vaksin yang dari luar negeri, nah itu dioper ke tiap-tiap Sudinkes di seluruh Indonesia itu pusatnya apakah di Kemenkes atau bagaimana ya Bu prosesnya? Gitu. Terima kasih. Baik, untuk obat-obat yang luar negeri biasanya mereka merupakan obat-obat program ya. Biasanya izinnya bukan izin edar BPOM juga nih, belum keluar. Biasanya SAS ya. Nah, untuk obat-obat yang dari luar negeri ini, peruntukannya untuk apa dulu? Biasanya yang kami sudah terima adalah untuk TB atau untuk HIV kayak gitu. Sebelum akhirnya kita bisa produksi sendiri gitu ya. Beberapa sudah bisa kita produksi sendiri, tapi biasanya di awal-awal masih impor dari terakhir tuh kalau nggak salah dari India atau China gitu ya. Nah, itu betul dari Kemenkes terlebih dahulu ya, dari Kemenkes terlebih dahulu yang melakukan pengadaan, kemudian dropping secara bertahap yang tadi saya sampaikan dari ke dinas provinsi, suku dinas kesehatan kabupaten kota, kemudian baru ke puskesmas. Jadi biasanya, bukan biasanya ya, pastinya puskesmas apabila melakukan pengadaan mandiri tidak boleh obat-obat tersebut karena tidak ada izin edar BPOM-nya seperti itu ya. Dan biasanya karena untuk obat-obat penunjang program nasional, pastinya yang tadi saya sampaikan harus dibeli oleh Kemenkes atau suku dinas kesehatan, maaf, atau dinas kesehatan apabila memang uang APBN-nya tidak cukup, anggaran APBN-nya tidak cukup. Seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Mbak Kartika izin bertanya. Ya, perkenalin saya Angel. Terima kasih tadi untuk pemaparannya yang baik ya. Tadi sempat dijelaskan mengenai home pharmacy care ya. Kalau untuk home visit gitu, apakah ada kriteria pasien yang akan divisit gitu atau bagaimana ya? Kriteria pasien yang divisit biasanya adalah em, yang paling sering ya, yang paling sering dilaksanakan adalah biasanya pasien mangkir. Mangkir adalah dia pengobatannya tidak patuh, entah untuk penyakit TB, biasanya TB yang saya suka turun. Mungkin karena saya PJ-nya PJ TB kali ya, jadi saya diajak oleh dokter biasanya. Kayak, Mbak, ayo ikut turun, pasiennya nggak ngambil obat udah sebulan gitu. Jadi bedanya itu yang membedakan puskesmas sama rumah sakit. Kalau di rumah sakit mungkin mereka selesai ya di pasien seperti itu. Tapi kalau misalnya di puskesmas, pasiennya bandel kita datengin. Kemudian ternyata pasiennya terindikasi HIV positif atau TB positif. Itu kita bukan fokus kepada pasien aja, tapi benar-benar melakukan screening ke mm, apa namanya kontak kontak eratnya gitu ya. Jadi kita ke rumahnya memastikan bahwa mereka mendapatkan pengobatan semua gitu. Atau misalnya pastinya mereka mendapatkan pengobatan semua apabila memang hasil screeningnya positif gitu ya. Jadi kita pendataan terlebih dahulu misalnya
dalam satu rumah ada 4 orang yang lain gitu ya, ada 4 orang yang lain. Nah, ternyata 4 orang ini benar-benar harus dicek semua seperti itu, ya. 4 orang yang lain ini benar-benar harus dicek semua. Kalau misalnya mangkir, tidak mau, ya udah kita datengin ke rumahnya. Itu yang pertama, kasus yang pertama. Yang kasus kedua, apabila itu sudah mendapatkan obatnya, tapi ternyata obatnya tidak diambil secara teratur. Karena biasa kita ngasihnya sebulan-sebulan. Nggak bisa dulu kita langsung ngasih 6 bulan gitu ya. Kan pemantauan terapi obatnya tidak berjalan kalau seperti itu. Jadi biasanya kita turun ke pasien-pasien yang agak bandel gitu. Oke. Atau misalnya ke yang paling sering itu sebenarnya. Tapi kalau misalnya ke geriatri juga pernah juga, tapi nggak terlalu banyak. Jadi eh, yang jadi kriteria itu biasanya TB sama geriatri kayak gitu. Gitu ya. Ya, baik, makasih Mbak. Oke. Kalau terkait kayak Mm-mm. posyandu gitu kan termasuk program dari Puskesmas ya. Di situ ada peran apoteker juga nggak ya kalau posyandu gitu? Atau ada jadwal-jadwal tertentu kapan misalnya akan dilaksanakan posyandu gitu? Oke, untuk posyandu sama posbindu, posbindu itu yang biasanya untuk ini ya, lansia gitu ya. Apotekernya tidak turun di situ memang, kecuali apabila diminta untuk melakukan penyuluhan. Biasanya akan diarahkan, misalnya posyandu atau posbindu itu kan biasanya melakukan screening ya. Kita cerita deh, misalnya ternyata lansianya kedeteksi punya DM. Jadi biasanya perawat atau dokternya bawa apa namanya alat screening GDS gitu ya, gula darah suatu. Pastikan, oh ternyata pasiennya ada DM nih. Nah, itu diarahkan untuk berobat ke puskesmas. Nanti pemberian obatnya oleh apoteker di puskesmas. Kalau posyandu, biasanya kan untuk pengecekan tumbuh kembang aja ya. Tumbuh kembang aja itu juga nggak di, apa namanya, tidak didampingi oleh apoteker pun nggak apa-apa. Atau kalau misalnya sedang pemberian vitamin atau pemberian albendazol, kadang kita turun kalau misalnya memang minta, tapi biasanya juga bisa kita serahkan ke perawat kayak gitu. Karena nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu komplikat complicated ya ininya jenis obatnya. Biasanya vitamin A atau albendazol kayak gitu. Baik, terima kasih Oke. Mbak. Nah, silakan mungkin ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Ibu. Ya, Sebelumnya saya Muhammad Rifki, boleh. izin bertanya. Kalau untuk di Puskesmas Pembantu itu bagaimana sistem pengelolaannya, Bu? Apakah sama seperti Puskesmas Induk pada umumnya atau dikelola secara penuh oleh Puskesmas Induk? Mungkin itu saja, Bu. Oke. Bisa dibilang good question. Jadi kalau untuk puskesmas pembantu, bedanya adalah tidak melakukan pengadaan obatnya sendiri. Jadi sudah terpusat semua ke puskesmas kecamatan. Sisanya sama. Mereka melakukan pendistribusian juga, penerimaan juga, tetap melakukan pelayanan kefarmasian juga, seperti itu. Tapi untuk obat-obat yang memang biasanya ya, memang biasanya obat program itu tidak turun ke puskesmas pembantu. Untuk obat program tertentu, misalnya HIV seperti itu ya, HIV karena dokternya ketersediaan dokter yang memang melakukan pelatihan itu hanya terbatas. Jadi hanya di puskesmas kecamatan saja kayak gitu. Tapi untuk sisanya sama semua kecuali pengadaan obat terpusat di puskesmas kecamatan. Makanya puskesmas pembantu akan memberikan LPO-nya ke puskesmas kecamatan kayak gitu. Paham? Mungkin menjawab atau ada pertanyaan lagi? Data LPLPU-nya itu sama atau ada sendiri, Bu? Berbeda karena kan mereka jadi gini, bayangannya ya, misalnya nih ya, puskesmas induk ya, puskesmas kecamatan gitu ya.
ternyata kehabisan obat misalnya paracetamol gitu ya. Paracetamolnya saya sebagai APJ ke bagian pengadaan nih. Mohon minta tolong diklik ya sesuai perencanaan paracetamolnya 500.000 tablet seperti itu. Nah, karena kan posisi saya di puskesmas kecamatan ya. Nah, nanti bagian pengadaannya akan melakukan klik order obat lewat katalog tadi ya. Tahu ya katalog yang tadi disampaikan? Nah, kan mengklik 500.000 tablet seperti itu. 500.000 tablet paracetamol datang nih ke puskesmas induk lewat PBF, ya kan, distributor farmasinya. Kalau di LPLPO Puskesmas Induk, bagian penerimaannya tertulis 500.000 tablet. Betul? Paham ya sampai situ ya? Nah, di Puskesmas Pembantu ternyata habis juga. Nah, nggak mungkin kan dia bilang ke bagian pengadaan, aku kehabisan nih gitu. Tapi dia bakalan bilang ke saya sebagai APJ-nya, tolong ya dibantu ini habis gitu. Nanti saya akan menyampaikan ke bagian apoteker gudang di gudang induk. Ini ya Pak, bagian pustu misalnya pustu kalau di Ciracas ada pustu rambutan gitu ya, nama pustunya karena kelurahan ini kelurahan rambutan. Kelurahan rambutan, pustu kelurahan rambutan ini minta paracetamolnya 100.000 tablet ya Pak, minta tolong untuk diantar ke sana. Nah, bagian LPLPO Pustu Rambutan, penerimaannya bukan 500.000 dong, tapi 100.000 karena dari Puskesmas Induk. Ya, gambarannya seperti itu. Itu bagian penerimaan aja. Nah, bagian pengeluarannya mengikuti kan? Jadi, mereka punya LPLPO-nya masing-masing. Kayak gitu. Ya, paham ya? Baik, Bu, Menjawab paham. mungkin? Iya, Oke, Bu, menjawab. Ya, terima kasih, Bu. sama-sama. Boleh lanjut? Hmm, Selamat siang, Bu. Maaf, Bu, saya ingin bertanya. Perkenalkan sebelumnya, Iya, nama saya siap. Bayu, Bu. Terima kasih untuk pemaparannya. Eh, ini melanjutkan pertanyaan dari teman saya yang tadi. Eh, saya ingin memastikan, Bu, kalau di Puskesmas Ciracas sendiri untuk puskesmas pembantunya, Bu, itu apakah ada apotekernya, Bu? Karena pengalaman saya di tempat saya waktu itu bekerja, di sana itu yang mengelola obat sepenuhnya itu oleh perawat atau bidan, Bu, untuk di puskesmas pembantu. Terus yang kedua, Bu, untuk obat program nih, Bu. Untuk program TB, kalau di tempat saya bekerja dulu, Bu, untuk obat program TB sendiri, untuk keluar pemesanan obat untuk laporan atau permintaannya itu masih tetap dari farmasi Poli. sendiri, farmasi, Bu, untuk program Oh, TB. farmasi. Ya, farmasi yang minta ke Dinkes. Tapi kalau untuk penyerahan, terus untuk pembuatan laporan gitu, itu dari perawat sendiri, Bu. Jadi ada pemegang programnya sendiri. Jadi itu perawat, bukan orang farmasi gitu, Bu. Oke, mungkin itu saja, Bu. Apakah di Ciracas juga Oke. sama atau gimana? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Saya sampaikan yang saya mencoba jawab dulu ya. Yang nomor pertama tadi, kalau di Pustu ada apoteker atau enggak, betul ya? Kebetulan kami ada 4 Pustu di bawah Puskesmas Induk. Yang ada apotekernya hanya 2, ya, hanya 2. Tetapi yang lainnya semuanya adalah tenaga teknis kefarmasian. Jadi untuk pelayanan kefarmasian tetap dengan tenaga kefarmasian semua gitu. Untuk memang kalau apotekernya terbatas ya. Jadi kami berempat untuk 5 puskesmas. 5 puskesmas maksudnya 1 puskesmas induk, 4 puskesmas pembantu seperti itu. Sejauh ini kalau ditanya sesuai syarat atau tidak, memang belum ideal gitu ya. Memang belum ideal. Tapi alhamdulillahnya kami sudah punya tenaga teknis kefarmasian yang cukup juga kayak gitu. Jadi biasanya saya melakukan supervisi pelayanan kefarmasian secara berkala, terutama ke puskesmas-puskesmas pembantu yang tidak ada apotekernya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, untuk obat program, permintaannya benar satu pintu semua ya. Permintaannya benar satu pintu semua
termasuk obat TB, HIV, KB, seperti itu. Satu pintu semua, tapi mereka juga memang ada orang program ya. Tadi disebutkan ya orang program. Nah, orang programnya ini kita akan berkoordinasi. Jadi biasanya saya bakalan nanya nih, eh, kita kita anggap saya koordinasinya sama orang TB gitu ya, sama orang pemegang program TB pagi di awal tahun gitu ya, misalnya di awal tahun disampaikan kalau mereka menyampaikan kalau misalnya target tahun ini screening 4.000 orang yang harus mengetahui status TB-nya seperti itu. Berarti kira-kira saya akan melakukan perencanaan untuk pot dahak atau pot sputum berarti sekitar 8.000 minimal. Kayak gitu ya, 8.000. Jadi, atau misalnya untuk obat-obat dari 4.000 itu biasanya yang terindikasi positif biasanya 10%. Oh, berarti dalam setahun saya perlu mengadakan obat 400. Mengadakan tuh maksudnya permintaan ya, permintaan ke kementerian gitu ya, permintaan berjenjang hingga ke kementerian. Nah, itu saya akan koordinasi dengan orang programnya. Jadi sifatnya lebih kayak koordinasi, tetap apa ya, tetap tetap tahu nih capaian mereka tuh berapa setiap tahunnya kayak gitu. Untuk HIV juga kayak gitu, misalnya ada target yang mengetahui status HIV-nya ada sebanyak 8.000 orang dalam setahun gitu. Kita biasanya screening dari mana aja, bisa dari ibu hamil, dari catin kayak gitu. Nah, nanti saya memastikan reagennya itu cukup. Reagennya itu cukup untuk melakukan screening atau memastikan obatnya itu cukup untuk pasien-pasien yang tadi disampaikan. Oh, ternyata perlunya 8.000 ya dok, screeningnya berarti kira-kira 5%-nya biasanya positif nih gitu ya. Itu ilmu podcastingnya harus ini banget memang. Harus dibilang gimana cara idealnya kadang-kadang suka meleset tapi ya dipastikan forecastingnya harus bisa apa ya namanya ya, bisa belajar sih setiap tahunnya seperti itu. Evaluasi dari tiap tahunnya kayak gitu. Untuk penyerahan obat biasanya kita ada yang memang dari apoteker sendiri atau memang ada yang juga dari perawatnya kayak gitu. Tapi untuk penyimpanan obatnya semuanya di farmasi kayak gitu. Karena sifatnya biasanya sudah UDD unit dose dispensing, udah jadi kayak apa ya? Kayak kalau di rumah sakit floor stock ya. Kalau floor stock itu jadi langsung diberikan, tapi memang penyimpanannya dan permintaannya melalui farmasi semua. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin menjawab ada Oke, pertanyaan. menjawab Bu. Eh, ini mau nanya lagi Bu, boleh nggak sih? Iya, Eh, boleh, 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 ya, boleh. ini Waktunya masih mengenai ada kan ya Mbak Zira ya? Nggak apa-apa ya? Bisa Ibu, bisa. Ya, oke. Baik. Bu, ini Silakan. mengenai ini kegiatan untuk kolaborasi Bu antar profesi antara misalkan apoteker sama dokter, ada nggak sih Bu yang inovatif di eh, Puskesmas Ciracas sendiri Bu yang bisa dijadikan mungkin contoh buat kami kalau misalkan udah balik gitu ke puskesmas tempat kerja kami gitu. Oh, baik. Apa ya? Biasanya sih lebih kayak intinya adalah meningkatkan kepatuhan pasien ya. Sebenarnya kalau namanya inovasi-inovasi gitu kan nggak usah wow pun nggak apa-apa ya. Tapi yang penting tuh apa ya? eh Lebih ke misalnya nih ya, lebih misalnya kalau aduh mohon maaf ya, saya banyak mengambil tema TB HIV karena kebanyakan saya memang di yang bagian situ. Jadi misalnya nih ya, kayak pembuatan awalnya pertama pembuatan WhatsApp grup antara dokter, pasien HIV dan apoteker. Ya, pertama inovasinya supaya apa? Supaya ada perawat juga di situ. Jadi mengingatkan kapan waktu kontrolnya. Jadi harus tepat waktu datangnya. Kedua, misalnya ada efek samping yang tiba-tiba kok berat banget nih. Itu bisa didiskusikan melalui grup itu. Tapi dengan catatan inform consent pasiennya tetap harus jalan karena kan namanya pasien HIV ya,
kayak buka status gitu ya, walaupun itu nggak kenal satu sama lain, biasanya nggak kenal kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih. Intinya adalah patient oriented dengan memastikan adherence pasiennya bisa meningkat. Kayak gitu. Baik Bu, terima kasih Oke, banyak Bu. ya sama-sama. Udah lagi mungkin. Baik, teman-teman, jika ingin bertanya, boleh satu pertanyaan lagi. Mungkin sudah cukup ya, Ibu. Mungkin teman-teman sudah terlihat paham sebenarnya, terlihatnya. Soalnya tadi penjelasan Ibu juga sudah sangat lengkap banget, Ibu. Baik, lanjut sesi Semoga selanjutnya. tidak terlihat ngantuk ya. Harusnya sih enggak, Bu, karena masih pagi. Baik, selanjutnya pemberian sertifikat yang akan diberikan oleh Helmi Fati selaku Ketua Angkatan Mahasiswa Angkatan 75 Apoteker Universitas Pancasila untuk narasumber. Kepada Helmi Fati untuk dipersilakan. Baik, terima kasih Fauzira. Selamat pagi Ibu Kartika. Pagi, halo. Ya, sebelumnya izinkan perkenalan diri, saya Almi Fatih selaku Ketua Angkatan dari Apoteker 75 FFUP, mewakili program studi profesi apoteker. Sebelumnya saya izin memberikan ucapan terima kasih kepada Ibu Kartika karena telah memberikan pemaparan materi yang sangat berguna dan sangat insightful ya Ibu untuk kami sebagai calon apoteker di tahun yang akan mendatang. Kemudian selanjutnya dari saya perwakil dari Prodi izin memberikan sertifikat sebagai kenang-kenangan dan juga tanda terima kasih dari kami mahasiswa dan juga program studi profesi apoteker. Fauzira, ini untuk sertifikatnya belum kelihatan atau di Ibu udah kelihatan? Belum. Fauzira, untuk sertifnya belum kelihatan. Mungkin dari tim dokumentasi atau dari tim humas boleh dibantu untuk share screen sertifikatnya. Sabar, Jira. Tim dokum, tim humas boleh dibantu. Iya, mohon maaf sebelumnya ya Ibu, HP-nya laptopnya tiba-tiba mati. Oke, terima kasih. Berikut sertifikat kami berikan kepada Ibu Kartika sebagai tanda terima kasih dan juga sebagai kenang-kenangan karena telah menjadi pembicara atau narasumber di pembekalan atau orientasi PKPA kami, ya, Ibu. Mohon diterima, Ibu, kenang-kenangan dari kami, Ibu. Baik, terima kasih Helmi dan teman-teman semua. Saya terima sertifikatnya ya. Ya, terima kasih, Ibu. Baik, selanjutnya sesi foto bersama. Boleh dibantu untuk dokumentasi. Dimulai dari slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik. Selesai sudah cara pembekalan PKPA di bidang pemerintahan hari ini. Saya Fauzira Armai
mewakili teman-teman angkatan 75 mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kartika telah memberikan sharing ilmu yang sangat bermanfaat ini. Semoga ilmu ini akan bermanfaat bagi kami di bidang pemerintahan saat PKPA nanti. Mohon maaf Ibu jika ada salah kata dan perbuatan dari kami. Saya tutup acaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum siang. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Terima semua. kasih Bu Terima Kartika. kasih Bu Kartika. Sampai ketemu ya di Puskesmas Ciracas. Mungkin ada yang penempatan di Ciracas. Insya Allah ya Ibu, kalau kami ada di sana. Mungkin di bulan selanjutnya Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Saya live ya.